Yes, kali ini saya sepakat dengan statement Pak Hendro Priyono tadi tentang Ibu Ida Dayak. Salam jernih. Ibu Ida Dayak adalah aset negara yang perlu dilindungi dan perlu difasilitasi agar lebih bermanfaat bagi jutaan rakyat lainnya. Harusnya para pejabat dan wakil rakyat belajar dari Bu Ida ini. Bagaimana dia tanpa berkuar-kuar demi rakyat, yang paling sok merakyat, yang paling memperjuangkan rakyat, tapi jelas berguna bagi rakyat. Yang kita lihat apa? Masih banyak pejabat dan wakil rakyat yang memanipulasi dan mengatasnamakan rakyat, tetapi justru ikut secara Jauh-jauh dari Lampung, Agus kecewa pengobatan alternatif Ida Dayak di Kostrad Depok dibatalkan. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Warga yang hendak menjalani pengobatan alternatif Ida Dayak di Gor Madiviv 1 Kartika, Kostrad Cilodong, Depok, meluapkan rasa kekecewaannya. Pasalnya, pengobatan alternatif itu dibatalkan karena ulah para pasien yang tidak bisa diatur ketika Ida Dayak hendak memulai praktik. Salah satu warga yang mengungkapkan kekecewaannya, yakni Agus, pria yang berasal dari Lampung ini menyayangkan para warga yang mendampingi pasiennya sulit diatur oleh para anggota TNI, sehingga keluarganya tak dapat ditangani Ida Dayak. Menyesalkan juga sih ngelihat kondisi tadi. Kalau tadi bisa diatur mah, tadi mungkin gak bakal seperti ini, kata Agus. Padahal kata Agus, ponakannya bernama Rahel dan adik ipar Yuni Sriwahyuni sangat berharap bisa ditangani praktisi dari Kalimantan Timur itu. Rahel dan Yuni sama-sama mengidap penyakit saraf kejepit yang menyebabkan sebagian anggota tubuhnya sulit bergerak. Namun, harapan Rahel dan Yuni bisa disembuhkan gagal lantaran warga yang mendampingi pasien mencoba menarik lengan Ida Dayak. Tadi sebenarnya dikit lagi sudah disamperin sama Ibu Ida. Cuma karena warga pada nyerobot, akhirnya ibu langsung dievakuasi, ujar Agus. Meski pengobatan alternatif itu dibatalkan, ia bersama 5 anggota keluarganya sempat bersikeras bertahan di sana sambil menunggu kepastian. Namanya juga ikhtiar, nunggu dulu. Kalau memang belum jodohnya, apa boleh buat. Kami terpaksa harus pulang, Ibu Agus. Banyaknya pasien yang datang membuat acara pengobatan alternatif itu sempat berlangsung ricuh. Para pasien dan warga yang menyesaki lapangan terbuka itu ricuh saat Ida Dayak datang sekitar pukul 16.45 WIB. Para pasien dan warga yang menunggu kedatangan Ida Dayak sejak pagi hari saling mempertahankan barisannya. Tak hanya itu, mereka turut terlibat aksi saling dorong saat Ida Dayak memasuki barisan para pasien. Kondisi itu tentunya tak memungkinkan Ida Dayak melaksanakan praktik pengobatan alternatifnya. Anggota TNI pun berinisiatif mengevakuasi Ida Dayak dari kerumunan massa. Bawa Ibu Ida keluar. Cepat, ini nggak bisa kalau dilaksanakan, kata anggota TNI melalui pengeras suara. Beberapa saat setelah Ida dievakuasi, pihak Kostrad pun memastikan acara pengobatan alternatif yang akan digelar pada hari ini dan besok itu dibatalkan. Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan karena kondisinya ramai sekali, kata Panglima Divisi Infanteri atau Pangdiviv 1 Kostrad Maijen TNI Bobi Rinal Makmun di lokasi. Besok saya pastikan tidak ada praktik pengobatan. Saya evaluasi dulu. Besok saya pending dulu, imbu dia. Pengobatan Ida Dayak di Kostrad Cilodong dibatalkan. Pangdiviv tak mungkin selesai dalam 5 hari. Pengobatan alternatif Ida Dayak yang dijadwalkan di Gor Madiviv 1 Kartika Kostrad Cilodong, Depok pada Senin kemarin terpaksa dibatalkan karena situasi tidak kondusif akibat masyarakat membeludak. Panglima Divisi Infanteri Pangdiviv
Kostrad Majen TNI Bobi Rinal Makmun juga membatalkan rencana pengobatan pada hari ini. Dari pantauan Tempo di lokasi, Senin kemarin, ribuan warga dari Depok, Jakarta, hingga Cilegon dan Surabaya datang berdesakan memenuhi lapangan tembak Kostrad Cilodong. Masyarakat yang sebagian sudah datang sejak pagi itu sulit diatur, sehingga Ida Dayak yang sudah tiba di lokasi mengurungkan niatnya untuk mengobati warga. Masyarakat kecewa dengan keputusan tersebut, padahal ada calon pasien yang sudah menunggu sejak subuh dan kepanasan, menunggu di tengah lapangan di bawah terik matahari. Seorang warga Cilegon, Supriyanto, merada sangat kecewa setelah mendapat informasi pengobatan alternatif Ida Dayak dibatalkan. Masyarakatnya tidak tertib, sudah diatur sama aparat tidak bisa tertib. Yang capek akhirnya kita sendiri kan ya, tidak ada hasil, kata Supriyanto di Cilodong, Senin 3 April 2023. Supriyanto menilai ketidaktertiban masyarakat membuat perempuan asal Kalimantan itu enggan untuk membuka praktik pengobatan alternatif di Kostrad Cilodong. Kendati kecewa, dia menyadari bahwa itu kesalahan bersama karena tidak mau diatur. Coba diatur seperti kambing atau kerbau kan nurut, ini semua pengen berobat, semua pengen dapat. Tapi jadinya malah tidak dapat apa-apa karena keserakahan sendiri. Pengen semua ditangani, ujarnya. Menurut dia, seharusnya masyarakat yang hadir sadar jika tidak seluruhnya bisa ditangani oleh Ida Dayak. Dia berharap ke depannya ketika ada jadwal pengobatan lagi dapat dibuat lebih tertib dan baik. Mungkin sebaiknya pakai online, daftarnya dibatasi, ucap Supriyanto. Pangdivip Kostrad Majen TNI Bobi Rinal Makmun mengatakan, pembatalan dilakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ibu Ida tidak bersedia atau tidak mampu untuk melakukan pengobatan karena kondisinya ramai sekali. Tidak mungkin melakukan pengobatan satu persatu, karena jumlah segini banyak, tidak mungkin selesai dalam waktu 4-5 hari. Katanya melalui pengeras suara. Dia pun meminta agar keputusan tersebut dimaklumi warga. Dirinya pun menegaskan bahwa pengobatan Ida Dayak pada Selasa, 4 April 2023 pun dibatalkan. Mari kembali ke rumah dengan tertib. Semoga Bapak Ibu selamat dalam perjalanan pulang ke rumah. Nanti kita atur waktunya yang sekian banyak ya. Besok saya pastikan tidak ada praktik pengobatan. Saya evaluasi dulu. Besok saya pending dulu, kata Pangdivip Kostrad.